surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Teguh. Mari persiapkan hati kita dan mari sama-sama kita naikkan satu pujian, hanya dekat Allah saja, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku.
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera sukacita Allah menyertai kita semua saat ini. Saudara yang kekasih, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang bertemakan hidup dengan rukun. Nah, saudara, inilah kehendak Tuhan supaya kita memiliki kehidupan yang semakin hari bukan semakin mengalami perpisahan atau perceraian atau saat ini kebobrokan, tetapi kita dikehendaki Allah untuk mengalami hidup rukun. Mari sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau saat ini Engkau berikan kesempatan kami untuk merenungkan firman-Mu tentang hidup rukun. Biarlah hal ini terjadi sebagaimana kehendak-Mu untuk kami mengalami kerukunan dan berkat tercurah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian pasti mengingat tentang kisah Daud. Daud adalah raja yang mana Tuhan urapi dan mereka memiliki kekayaan dan penghormatan yang luar biasa oleh karena kepercayaan Allah kepadanya ketika dia menggantikan Saul. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sisi lain Daud adalah seseorang yang saat itu ingin berusaha menciptakan daripada kehidupan yang rukun sebagaimana Tuhan perintahkan. Ketika kerukunan itu terjadi, maka berkat-berkat tercurah. Mengapa demikian, saudaraku? Mari kita lihat di dalam 2 Samuel pasal ke-5 ayat yang ke-5. Demikian bunyinya. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Saudara, pada pengangkatan daripada Daud ketika menggantikan Saul, selama 7 tahun 3 bulan mereka mengalami pergulatan untuk mempersatukan daripada wilayah selatan dan wilayah utara. Bagaimana terjadi persengketaan, perseteruan yang mana mereka adalah orang yang dahulu setia kepada Saul dan yang sebagian orang yang mengangkat Daud untuk menjadi raja. Nah, apa yang terjadi saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kita melihat bagaimana Daud berhasil untuk mempersatukan daripada para imam tersebut dan para tua-tua tersebut sehingga mereka bersatu untuk mengangkat Daud menjadi raja wilayah selatan dan utara. Nah, seiringnya waktu daripada pemerintahan Daud, dalam waktu perdamaian itu saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Daud belajar untuk mereka merendahkan hati di hadapan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Dan terjadilah kerukunan di antara mereka. Dan saya percaya, ini adalah juga pengalaman Daud. Bukan saja ketika menyatukan wilayah dalam pemerintahannya, mereka mengalami daripada persengketaan dan tidak ada kerukunan. Tetapi di dalam keluarganya sendiri, ketika dia memerintah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, anaknya yang nama Absalom memberontak, ingin memerintah seperti bapaknya. Akhirnya terjadi pemberontakan antar bangsa. Demikian juga keluarga terjadi perpecahan. Ini menyakitkan hati Daud, sehingga berkat-berkat terhambat. Demikian juga apabila terjadi dalam keluarga kita masing-masing. Jika ada benih-benih permusuhan, apakah yang kita rasakan? Bagaimanakah pedihnya hati kita ketika kita melihat keluarga yang terpecah? Saudara, oleh karena itu, Daud berdoa supaya ada persatuan dan konsolidasi antara keluarga, demikian juga bangsanya yang dikasihi Tuhan. Apa yang disebut rukun dalam firman Tuhan yang ada di dalam pemikiran Daud? Ketika kita saat ini melihat daripada kisah terjadinya perseteruan antar bangsa dan keluarga ini. Rukun artinya suasana yang damai dan baik-baik. Tidak ada persengketaan, mereka hidup dari tolong-menolong, hidup dengan toleransi, tidak penuh curiga, dan saling menjaga hati dan perasaan mereka masing-masing. Itulah perdamaian. Itulah rukun yang saat ini dirindukan oleh Daud. Oleh karena itu di dalam Mazmur 133 ayat 1-3, Daud menulis, nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Rukun digambarkan minyak yang baik. Minyak yang baik adalah minyak yang difungsikan untuk pengurapan seorang imam, dan saat itu adalah Imam Harun, untuk melaksanakan pelayanan kekudusan. Nah, saudaraku, ketika minyak yang diurapkan kepada Harun dari janggut mulai kepala turun ke janggut dan sampai ke jubah, ini berbicara tentang pengurapan itu bukan saja dimiliki Harun, gambaran daripada sampai keturunannya. Saya percaya, saudaraku, ketika pengurapan Allah ada di tengah-tengah para imam keluarga, para pemimpin-pemimpin, maka saya percaya pengurapan tentang kesucian dan kebenaran Allah menjadi kekuatan dari seorang imam, maka yang di bawahnya pun akan mengalami kebenaran. Dan saya percaya oleh karena kebenaran itulah yang akan berdampak kerukunan di antara kita. Rukun juga bisa digambarkan di sini seperti embun di Gunung Hermon. Saudara, setiap tahun Gunung Hermon dalam kondisi penuh dengan embun. Demikian juga Daud memiliki satu pemikiran bagaimana salju yang saat itu ada di Gunung Hermon bisa sampai mengalir ke bukit-bukit Sion. Ini berbicara tentang kemustahilan. Karena mengapa? Gunung Hermon dikelilingi oleh wilayah yang penuh dengan kekeringan. Demikian juga di Bukit Sion dengan dataran yang tinggi. Mana mungkin bisa terjadi? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud memiliki iman bahwa kekuatan, kekuasaan
itu datangnya hanya daripada Allah. Jika Allah yang memerintahkan, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi kita. Demikian juga bagaimana kejadian saat ini. Bukit Sion pun saat ini juga Tuhan izinkan untuk menikmati air karena keajaibannya. Demikian juga saat ini kepada kita. Apa yang kita harapkan kerukunan, mungkin keadaan kita saat ini dikatakan tidak mungkin karena di sekitar kita tanahnya gersang, keadaannya tidak memungkinkan, menyedihkan. Oleh karena itu, saya percaya biarlah segala sesuatunya ditaruh kepada Tuhan. Terlebih kondisi-kondisi yang saat ini saudaraku tidak memastikan, kondisi yang saat ini mempersulit kita, baik itu kesulitan dalam kehidupan di keluarga maupun kesulitan di mana kita beraktivitas dalam pelayanan, kesulitan di mana kita mengembangkan suatu pekerjaan. Mari hadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita yang tidak mungkin akan terairi dengan kuasa Allah, dan nama Tuhan dipermuliakan karena berkat mengalir atas hidup kita. Haleluya. Saudara, di dalam 2 Timotius 4 ayat 22 dikatakan demikian, Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Coba saudaraku, Tuhan menyertai rohmu, ini berbicara tentang kekuasaan dan kekuatan Allah yang menyertai kita. Ini membuktikan bahwa Tuhan tidak membuat kita ini saat ini saudaraku sendirian, tetapi langkah kita disertai dengan kekuasaan Allah. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, pintu yang tertutup pun akan bisa dibuka oleh karena kuasa Allah. Allah adalah kasih. Kasih adalah sifat Allah. Demikian juga Roh Tuhan ada di dalam diri kita. Ketika Tuhan ada dalam diri kita, maka kasih itu terimpartasi dalam kehidupan kita. Dan kasih itu membawa kerukunan, saudara. Ada kata bijak yang kita baca. Demikian dengan siapa kita bergaul akrab, maka seperti dialah kita. Ini adalah merupakan kata-kata yang mengingatkan kita. Hari ini kita bergaul dengan siapa? Hari ini kita melekat dengan siapa? Itulah yang akan membuktikan sikap kita bagaimana. Tetapi saya percaya ketika pergaulan kita semakin erat di dalam Tuhan dan bagian hidup kita adalah bersama Allah, maka kasih itu akan mengalir dan kita akan mudah menjadi rukun dengan siapapun juga. Saudara, saya melihat ada beberapa ciri-ciri orang yang saat ini saudaraku mengusahakan kerukunan. Ciri-cirinya saudara, ia adalah seorang yang menghormati orang tua. Saya renungkan ayat ini. Orang tua adalah seseorang yang membuat kita ada di bumi ini. Dialah yang selayaknya harus kita hormati. Efesus 6 ayat yang kedua sampai ketiga. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara, anak akan mengalami kebahagiaan jika ada penghormatan kepada orang tua. Karena anak merasa dicintai, anak merasa mendapatkan penghargaan dari keluarga, sehingga anak-anak yang hidup dalam kebahagiaan karena hubungan dengan orang tua yang baik, mereka akan mampu mengembangkan prestasi mereka. Mereka akan mendapatkan karunia daripada Allah, dan mereka akan mampu melaksanakan karunia sehingga berkreatif. Anak-anak ini akan menciptakan inovasi-inovasi yang lebih dan lebih lagi. Haleluya. Dampaknya mereka akan dikasihi oleh sesama. Demikian juga dia akan dihargai oleh sesama. Orang tua mudah untuk mengarahkan mereka menjadi anak yang rukun satu sama lain. Yang kedua,
saudaraku, ia adalah seorang yang mudah menerima kelemahan orang lain. Dia sangat mudah menerima kekurangan orang lain. Kata-kata Yesus di dalam Matius 6 ayat 14 dikatakan, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Saudara, orang yang saat ini mau menerima kekurangan dan kelemahan orang lain adalah orang yang penuh dengan pengampunan. Ketika dia disakiti, tidak membalas, mereka menyakiti. Ketika mereka dirugikan, justru dia sangat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengampuni apa yang saat ini dilakukan oleh mereka. Dia mudah melupakan dan tidak mengingat-ingat lagi jika mereka disakiti, saudara. Dia merelakan dirinya tersakiti, biarpun saat ini orang berbuat salah kepadanya. Haleluya. Dan orang berbahagia, Tuhan akan berikan berkat-Nya. Saudara, yang ketiga, ia adalah seorang yang menguasai hatinya. 2 Korintus pasal 1 ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya hubungan karena dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat dunia, tetapi kekuatan kasih karunia. Saudara, saya melihat integritas seorang yang bernama Paulus. Paulus dipercaya untuk menjadi bapak atas kota Korintus. Mengapa demikian? Karena Paulus, saudaraku, menjaga hubungan mereka bukan hikmat duniawi, tetapi dengan kuasa Allah oleh karena kekuatan kasih karunia. Oleh karena itu, nampak ketulusan hatinya, nampak kemurnian hatinya, saudaraku. Sehingga dia adalah orang yang layak menerima simpatik banyak orang. Demikian juga saudara dan saya. Mari kita belajar tulus kepada saudara kita yang lain. Mari kita menyatakan kemurnian hati kita, integritas kita untuk membangun hubungan dengan orang lain. Karena ini waktunya, saudaraku. Karena kami percaya, saudara dan saya dipercaya itu karena kasih karunia berlimpah atas saudara dan saya. Justru ini adalah kemegahan Paulus yang perlu saat ini kita contoh. Sehingga Paulus, saudaraku, menolak tentang hal-hal yang berhubungan dengan dosa. Dia tidak mau berhubungan dengan dosa. Haleluya. Paulus menjalankan hidupnya dengan ketulusan dan kemurnian. Dia tidak mencari-cari muka. Dia tidak mencari daripada popularitas. Justru dia saat ini menolak dengan hal yang mencemari hidupnya. Sehingga jemaat yang dipimpinnya, saudaraku yang dikasih, mudah diarahkan untuk menjadi rukun. Haleluya. Saudaraku, demikian juga orang yang saat ini memiliki ciri-ciri berusaha untuk hidup rukun. Dia adalah seorang yang menciptakan rasa nyaman di sekelilingnya. Ketika mereka berada, dia sadar, apa yang aku bisa perbuat untuk orang di sekitarku menjadi nyaman. Ada kata-kata bijak yang saya tulis demikian. Jangan menuntut orang lain menyamankan dirimu, karena akan semakin membuat kecewa dirimu. Tetapi tuntutlah dirimu sendiri untuk menyamankan orang, karena akan menyamankan dirimu dan orang lain. Ketika saudara dan saya berpikir untuk membuat nyaman orang lain, maka terjadilah kenyamanan komunikasimu, hubunganmu antara orang lain dan dirimu sendiri. Haleluya. Mazmur 68 ayat 3 berkata demikian. Tetapi orang benar bersuka cita
Mereka beria-ria di hadapan Allah. Mereka bergembira dan bersukacita. Orang benar adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Orang benar adalah seseorang yang taat kepada perintah Tuhan dan melaksanakannya. Seperti Yesus kepada Bapaknya. Biarpun toh yang dia terima konsekuensinya harus sakit tubuhnya, bahkan mengorbankan tubuhnya. Demikian juga orang benar. Haleluya. Dia akan mempartasikan sukacitanya biarpun dia menderita. Biarpun dia terasa sakit dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, tetapi melihat keselamatan Allah yang lebih besar daripada yang dihadapi hari ini. Oleh karena itu, orang yang demikian akan membawa kerukunan di mana-mana, saudaraku. Tuhan menghendaki kita untuk hidup rukun. Demikian juga Paulus berdoa di Roma 15 ayat 5 dan 6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus, sehingga dengan satu hati, satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ingin saudara dan saya menjadi pribadi yang memuliakan Dia dengan mampu menyamankan orang lain untuk kita menciptakan kerukunan. Karena kerukunan membawa berkat daripada Tuhan. Saudara, setelah kita belajar daripada apa yang menjadi kehendak Allah tentang kerukunan, ternyata kerukunan tidak tumbuh dengan tiba-tiba. Tidak bisa diajak-ajak, ayo kita rukun. Tetapi kerukunan itu adalah merupakan upaya daripada setiap kita. Lewat perubahan-perubahan sikap hidup kita yang akan dinikmati oleh orang lain. Mari saudaraku, kita bersama-sama menjadi pencipta kerukunan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu yang sedikit menjadi berkat buat kami. Kami tahu Engkau Tuhan tidak membuat kami kekurangan. Tetapi Engkau mengajak kami untuk kami berupaya menciptakan kerukunan, karena itulah kunci berkat-berkat melimpah atas kami. Bahkan akan dinikmati oleh keturunan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau jadikan kami menjadi pembuat kerukunan dimanapun berada. Nama-Mu kami permuliakan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.